Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sister Lillah MT Khadijah rahimakumullah. Alhamdulillah tuma alhamdulillah tuma alhamdulillah. Sudah sepatutnya kita syukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat dipertemukannya kembali, diberikannya kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan suci Ramadan yang merupakan bulan yang dirindu-rindukan dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Tentunya menjadi sebuah kehikmatan bagi kita ketika kita memahami bagaimanakah sejarah puasa Ramadan itu. Puasa selama sebulan penuh pada Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam yang balik dan berakal sehat. Kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa selama 29 atau 30 hari sepanjang Ramadan sejak tahun kedua Hijriah. Puasa yakni menahan lapar dan dahaga. Sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu di berbagai belahan dunia. Namun, dengan praktek dan waktu yang beragam bagi umat Islam, perintah berpuasa tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sister Lillah MT Khadijah rahimakumullah. Sebelum adanya kewajiban puasa sebulan penuh pada Ramadan, Nabi Muhammad SAW menjalankan puasa Asyura, yakni 10 Muharram, seperti umumnya orang-orang Quraisy. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah. Dahulu, hari Asyura adalah hari dipergunakan orang-orang Quraisy untuk berpuasa pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW melakukan puasa itu. Namun, kala sampai ke Madinah, Nabi juga berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada hari itu pula. Lalu ketika perintah puasa Ramadan itu turun, maka puasa Asyura ditinggalkan. Dalam Kasyifah Al-Sajah karya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan puasa Ramadan diwajibkan atau dipardukan pada Sya'ban tahun 2 Hijriah. Setelah mendapat perintah wajib tersebut, Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, Rasulullah membebaskan umat Islam. Barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka hendaklah ia berpuasa. Sedangkan siapa yang tidak ingin berpuasa, maka puasa hari Asyura itu dapat ditinggalkan. Sister Lillah MT Khadijah rahimakumullah. Pada awal dijalankannya ibadah puasa, umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka, mereka diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri hingga melaksanakan sholat isya dan tidur. Namun, setelah itu, mereka tidak makan dan minum hingga tiba saatnya berbuka.
Saat itu, umat belum mengetahui batas kapan dimulainya puasa dalam sehari. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansor, yakni Qais bin Syirmah al-Ansori. Ketika tiba waktu berbuka, ia mendatangi istri dan bertanya, "Apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan?" Tidak ada makanan di rumah Qais. Sang istri kemudian berinisiatif untuk mencari sesuatu untuknya. Namun ketika istri tersebut pergi, Qais yang kelelahan karena bekerja dan menahan lapar seharian, ketiduran. Ketika terjaga, otomatis Qais mengira ia tidak diperbolehkan makan lagi. Ia mesti berpuasa hingga tiba waktu berbuka esok harinya. Qais kemudian kembali bekerja di lahannya, tetapi ia pingsan sebelum tengah hari. Ia lantas mengadukan kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah turun surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat tersebut Allah memperbolehkan umat Islam makan, minum, dan berhubungan intim dengan para istrinya sepanjang malam bulan puasa hingga terbit fajar. Sebagaimana dalam arti surah Al-Baqarah ayat 187, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang merah dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Masya Allah. Sisterillah MT Khadijah rahimakumullah, kesempatan yang telah Allah berikan untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini sudah sepatutnya menjadi pacuan bagi kita untuk meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjalankan Islam kafah di dalam diri, keluarga, dan tentunya di dalam masyarakat. Menjadi sebuah hal yang harus kita syukuri dan patut untuk kita cerminkan di dalam diri kita sebagai seorang muslim, yakni menjadikan puasa ini menjadi refleksi di dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah dengan kualitas yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.